ini kita berada di ruang Ketua Umum Partai Hanura, Bapak Wiranto. Ini tempat, bisa dibilang ruang komando ya Pak? Bukan, ini kantor aja, ruang komando sebelah. Oke. Tapi kita lihat sekarang untuk berbicara 2014, sudah ada Pak Wiranto, kemudian Pak Haritano yang mencalonkan diri jauh sebelum pelaksanaan pemilu. Ini apakah Anda takut terlambat sosialisasi atau hanya strategi untuk mengukur kekuatan dari kompetitor lain? Kedua-duanya tidak benar ya, bukan takut karena terlambat sosialisasi atau untuk akal-akalan untuk mengukur kompetitor, bukan ya. Tetapi ada satu kesadaran bagi saya dan Pak Haritano untuk melakukan satu langkah-langkah justru sesuai dengan Undang-Undang Dasar ini ya. Undang-Undang Dasar 1945 itu kalau kita melihat pasal 6A ayat 2 ya, dikatakan di sana bahwa presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum dilaksanakannya pemilu. Begitu bunyinya. Ya, jadi calon presiden, calon wakil presiden boleh diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, tapi dikatakan di situ sebelum pemilu. Nah, kan yang saya lakukan betul kan? Saya dengan Pak Haritano kemudian melakukan deklarasi tanggal 2 Juli, jauh sebelum pemilu, tidak melanggar undang-undang. Tapi kami justru bisa mensosialisasikan panjang kepada masyarakat, ini loh, calon presiden, calon wakil presiden yang nanti hendak saudara pilih, supaya ada waktu yang cukup rakyat untuk melihat, mempertimbangkan, menilai calon pemimpinnya. Ya, itu saya kira maksud Undang-Undang Dasar. Nah, beda kalau kemudian setelah pemilu baru ada bargaining politik menentukan presiden dan calon wakil presiden dan hanya sosialisasi kira-kira 1,5 bulan. Saya kira justru itu yang tidak sesuai dengan undang-undang, kan begitu. Oleh karena itu saya juga heran dibalik-balik begitu. Tapi nggak apalah ya, yang penting niat kita baik ya. Pak, jika nanti ya nih perolehan suara Hanura nih di bawah 20% atau di bawah 110 kursi di DPR, apakah Anda terbuka untuk koalisi? Politik itu tidak matematik ya. Politik itu tidak eksak, tidak pasti. Ya, politik itu memberikan ruang yang sangat luas untuk kita melakukan satu negosiasi, melakukan satu komunikasi politik. Ya. Yang pasti Hanura pasti tidak tabu untuk koalisi. Ya. Dengan catatan bahwa koalisi itu ya mengarah kepada satu kemaslahatan. Sebab memang tidak ada ya satu partai tunggal yang kemudian pada saat membangun pemerintahan itu dia sangat teguh kepada one party. Itu juga tidak pernah ada, kecuali hanya ada 2 partai dalam satu negara ya. Tapi kalau masih multi partai, saya kira memang diperlukan satu kefahaman bersama untuk membangun satu pemerintahan yang lebih kuat lagi. Pak Wiranto, saya mengikuti karir politik Bapak dari 2004. Konvensi Golkar, kemudian ikut dengan Pak Yusuf Kalla di 2009. Kemudian sekarang lagi di 2014, kali ini dengan Hanura dan Pak Haritano. Banyak orang melihat, ini nantinya nih sebenarnya nih orang-orangnya sama-sama aja. Dan ada ngerasa juga, istilah dia lagi nih gitu. Bapak tuh gerah nggak sih dengan itu? Kalau tadi bahasa saya udah capek belum sih Pak sebenarnya nih untuk berjuang? Begini ya, saya kira perjuangan tidak kenal lelah ya. Tinggal bagaimana perjuangan itu. Perjuangan itu atas dasar nafsu untuk mendapatkan jabatan atau karena basis perjuangan berdasarkan satu niat untuk berjuang. Tatkala apa yang dilakukan semata-mata karena nafsu untuk mendapatkan kedudukan pasti lelah. Tetapi kalau apa yang dilakukan dalam rangka dia berjuang untuk membangun sesuatu yang dianggapnya benar, nggak pernah ada capeknya. Ya. Coba saya tanya, kamu tiap hari makan nasi kan? Apa kamu mengatakan itu lagi kan nggak pernah? Karena itu kewajiban Anda untuk makan, mempertahankan hidup. Oleh karena itu saya tidak pernah
ragu dan tidak pernah mundur ya dalam perjuangan gara-gara beberapa orang menggerutu itu aja karena ternyata juga hasil survei banyak ya rakyat Indonesia yang masih mendukung ya perjuangan yang saya lakukan ini. Bapak kan mengawali waktu itu dengan periode transisi ke reformasi sampai ke saat ini. Itu apakah ada hal-hal dari saat transisi yang membuat Bapak ingin sekali menjadi presiden? Apa Pak sebenarnya alasannya? Nah justru ini kita balik begini. Memang saya sendiri kan boleh dikatakan satu dari beberapa tokoh yang ikut berperan dalam reformasi. Menjadi saksi reformasi tahun 1998. Juga mengawal reformasi itu. Ya. Bahkan Andini, kalau saya boleh menyampaikan, pada saat itu posisi saya sangat kuat sebagai Menhankam Panglima ABRI, mendapatkan satu instruksi presiden, mendapatkan suatu otoritas yang cukup tinggi. Maka sebenarnya waktu itu saya bisa saja untuk melakukan satu langkah-langkah manuver untuk berkuasa di negeri ini. Bisa. Tetapi tidak saya lakukan karena kesadaran bahwa langkah itu pasti ya akan banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Maka kita mengantar pada satu proses reformasi, demokratisasi yang benar. Nah, tatkala sekian tahun kita tunggu demokratisasi dan reformasi tidak membuahkan sesuatu yang dulu pernah kita mimpikan, yang dulu pernah kita harapkan, tentunya wajar dong kemudian kalau saya kemudian merasa bahwa ya sudah kalau begitu saya berjuang lagi. Ya, dan apalagi saya sebagai umat Islam, ada ajaran Islam bahwa wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk melihat sesuatu yang tidak benar, maka dia harus turun tangan. Harus berjuang dengan tangannya. Kalau tangannya tidak bisa, dengan mulutnya. Mulutnya tidak bisa lagi, dia dengan doanya. Jadi wajib. Nggak ada yang bisa melarang karena kewajiban itu. Dan apa Pak yang Bapak inginkan? Perubahan yang akan kita bangun adalah perubahan yang mendesain Indonesia menuju jalan lurus untuk mencapai cita-cita nasional, yakni negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pak Wiranto, sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih Andini, terima kasih Metro, terima kasih pemirsa sekalian. Dan itu tadi wawancara kami dengan Ketua Umum Partai Hanura, Bapak Wiranto. Kembali ke studio. Itu tadi petikan wawancara saya dengan Ketua Umum Hanura Wiranto. Semoga bisa menjadi referensi Anda pada pemilu 2014 mendatang. Dan besok kami akan hadirkan ketum bicara dengan Surya Dharma Ali, Ketua Umum dari Partai Persatuan Pembangunan. Kami akan kembali saat lagi setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama Prime Time.